Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kak. Oke, santai aja nih, nyantai aja, nggak usah kaku banget, nggak usah formal-formal banget. Kan masih awal juga. Ini mau perkenalan atau udah pernah kenal semua ini? Alhamdulillahnya udah kenal semua Kak. Udah kenal semua, guys. Gimana? Alhamdulillah. Gimana kabarnya di sana? Udah lama nggak berjumpa teman-temanku yang di Medan. Dede masih di Medan, Dede. Udah angkat barang semalam, soalnya tinggal nunggu pengumuman aja sih. Doain ya. Mana. Berarti tahunnya lulus? Iya. Yuk. Ini kalau misalnya ada yang mau nyambi boleh, tapi jangan lama-lama ya guys. Soalnya emang aturannya, aku jelasin dikit dulu. Mungkin kalau Dede udah tahu ya masalah bimbingan konseling. Baik banyak dikit banyaknya pasti udah tahu, tapi mungkin dari teman-teman lain yang prodinya bukan BK, mungkin ini jadi perdana mereka untuk melakukan konseling. Atau mungkin udah ada yang sebelumnya melakukan konseling sebelum ini. Ada nggak yang pernah? Saya belum. Oke, Indah belum. Yang lain gimana? Gak apa-apa, ketawa aja. Oke, masih awal. Ada lagi yang udah pernah? Saya juga belum pernah. Oke, Ika belum pernah. Naya udah pernah konseling belum, Naya? Belum, Bu. Ibu, baik. Terus ini udah pernah konseling belum, Mbak ini? Belum Kak, baru ini the first. The first. Oke, jadi yang udah pernah konseling di sini si Dede ya, Dek ya? Teman S1. Iya. Bisa dibantu jelaskan dulu, Dek. Konseling menurutmu yang masih kau ingat apa, Dek? Kayak mana? Bisa dibantu jelasin mungkin konseling yang masih kau ingat itu gimana? Apa kau masih ingat tata caranya? Kalau untuk konseling kelompok yang pasti masalahnya itu lebih urgent ya. Kalau bimbingan kelompok itu kan kita membahas masalah umum biasanya. Dan bisa juga kita tentukan topiknya nih kalau BKP. Tapi kalau KKP itu kita membahas masalah yang lebih pribadi dari masing-masing konseli. Gitu. Tuh, gak sia-sia S1 ya. Jadi benar, yang dibilang Dedek tadi benar. Jadi permasalahan yang kita akan bahas kali ini sifatnya boleh homogen dan atau heterogen. Dimana homogen itu sifatnya satu nih teman-teman. Jadi kita sepakati. Kira-kira ada teman-teman di sini yang ngerasain ngerasain masalah yang sama lah, itu nanti kita akan bahas. Tapi ada juga yang heterogen dimana nanti permasalahan masing-masing yang paling urgent kalau tidak salah. Nanti semua di sini diminta untuk menceritakan permasalahannya masing-masing. Terus nanti akan kita pilih kira-kira siapa yang berkenan untuk menjadi anggota kelompok yang paling awal untuk dilakukannya atau dientaskannya permasalahannya atau dicari solusinya dari awal dulu. Sebelumnya teman-teman di sini udah mengisi link yang dikasih? Udah, ada beberapa mungkin yang belum isi. Baik, terima kasih. Ya, baik. Mungkin ada yang belum mengisi, nanti boleh diisi aja di akhir, tapi isi linknya itu ada beberapa kontak darurat yang harus diisi juga, karena di sini kan sistemnya kita adalah telekonseling atau konseling online, yang otomatis kita nggak bisa bertemu dan bersentuhan langsung. Jadi kalau semisalnya nanti kalian ada kambuh, sakit ya, amit-amit ya, nanti ada yang bisa dihubungi begitu. Itu fungsinya kontak darurat. Mungkin tadi Naya di awal banyak banget kontak darurat yang mau diisi ya. Ya gimana? Kalau nggak diisi nanti gimana? Aku ngabarin bapak ibumu. Iya. Teman-temanmu yang di sana kan gitu. Ya toh? Nah, teman-teman, kesepakatannya adalah di sini yang harus yang harus aku sampaikan. Sesi konseling awal ini sekitar 45 menit sampai 60 menit itu maksimal. Kalaupun nanti ada urusan mendadak yang mau nggak mau harus meninggalkan kelompok atau forum, jadi nanti kita bisa sepakati di sesi konseling selanjutnya begitu.
terkait dengan kode etik dan aturan yang harus disepakati di sini itu adalah gunanya menjaga kerahasiaan teman-teman. Jadi apapun yang terjadi dalam forum ini mohon untuk dirahasiakan dan tidak dibeberkan walaupun kita semua di sini adalah berteman. Begitu. Nanti mana tahu ada salah satu di sini yang masalahnya si ini loh, masalah si ini loh, kan kamu nggak tahu kan, malah jadi bahan gibah atau jadi rahasia umum gitu. Nah, maksud aku di sini adalah walaupun kita semua berteman di sini, maunya masalahnya itu benar-benar real gitu. Jadi ada eksistensi dari sesi konseling itu sendiri. Dimana tadi Dede udah jelasin nanti di sini tuh masalahnya tuh masing-masing ataupun masalah-masalah yang urgent yang harus masalah yang harus diselesaikan begitu. Jadi nanti sesi konseling ini tujuannya atau tombak akhirnya adalah supaya anggota kelompoknya tuh masing-masing tuh lega atau ada yang dibawa balik lah minimal kalau dari sesi konseling pertama ini gitu dan seterusnya. Nah yang mau kita sepakati yang kedua adalah ini kita mau konseling kelompoknya terbuka atau tertutup, di mana yang terbuka itu boleh nanti masing-masing kita untuk mengganti anggota kelompok, di mana kalau misalnya ada satu yang nggak bisa ikut untuk sesi selanjutnya, bisa digantikan oleh orang lain, tapi yang mencari di sini adalah anggota yang nggak bisa itu, begitu. Itu kalau sesi kelompok terbuka. Kalau tertutup, ini kita harus bikin komitmen dari awal sesi sampai akhir sesi harus ada di forum ini, gitu. Sampai sesinya selesai dari awal sampai akhir, begitu. Jadi kalau mau disepakati teman-teman kita bikinnya konseling kelompok terbuka tertutup aja. Saya mau model yang terbuka aja, Kak. Mana tahu ada kejadian yang urgent, jadi bisa digantikan. Siap. Ya, setuju. Kalau bisa terbuka aja sih, Pir. Karena kan kita nggak tahu nanti urusan orang kan tiba-tiba entah ada hal-hal yang bisa-bisanya kita tuh sulit untuk menempatkan waktu sama-sama dengan kawan-kawan yang di sini lagi kan. Jadi lebih baik kayaknya terbuka aja. Karena kan kita juga yang bakalan milih kawan-kawannya kan. Ya, oke. Udah 2 suara yang terbuka, sisanya gimana? Ini kan ganjil nih. Iya, terbuka aja Mbak, boleh. Biar nggak ganggu waktu yang lain juga, semisal ada urusan lain. Oke, jadi disepakati di awal ini kita sesi kelompoknya terbuka ya. Tapi ya maksudnya terbuka ini kalau bisa nanti ketika pun emang benar-benar urgent nggak bisa masuk, terus digantikan orang lain di sesi selanjutnya mohon untuk kembali mengikuti sesi yang sebelumnya begitu. Dan nanti akan ada permasalahan yang diangkat nih. Dan mau harapannya nanti ketika ada satu anggota kelompok yang permasalahannya dibahas duluan, mohon untuk tidak meninggalkan forum sampai permasalahannya selesai. Begitu. Nanti boleh meninggalkan atau digantikan ketika permasalahannya selesai. Kan nggak mungkin kita bahas masalah orang, tapi orangnya nggak ada. Gitu. Gitu. Jadi teman-teman, mungkin sedikit saya jelaskan juga tentang pada aturan tadi sudah dijelaskan, cuman di sini ada beberapa kesepakatan lagi di mana nanti ketika selesai melakukan sesi konseling sampai di akhir sesi konseling itu akan ada diberikan semacam form penilaian, mohon diisi sejujur-jujurnya, tidak ada rekayasa sama sekali, dan kira-kira insight apa yang teman-teman dapatkan dari sesi konseling awal hingga akhir, begitu. Dan ini mohon untuk tidak bercanda dalam setiap sesi konselingnya. Jadi kita bahas permasalahan setiap teman-teman ini dalam keadaan yang serius, begitu. Mohon untuk juga tidak menertawakan apapun yang terjadi dalam forum ini. Bisa ya teman-teman? Oke, baik. Terima kasih banyak. Ya. Ini juga waktu kan tadi 35 menit, 45 menit sampai 60 menit.
Kalau urgent ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya nanti ada kendala jaringan kita nih, entah dari aku apa dari teman-teman, kira-kira perlu berapa lama aku nunggu atau kalian menunggu di ruangan ini, di room ini. Kalau lebih dari waktu yang kita sepakati berarti sesi konselingnya ditutup gitu. Paham nggak teman-teman? Perlu berapa lama nunggunya? Kalau ada yang kelempar. 3 menit mungkin. Oke, 3 menit. Nah, kalau 3 menit nanti misalnya nggak balik lagi, berarti udah ya, selesai ya, gitu ya. Oke, baik. Oke, teman-teman, mungkin itu aja dan kalian juga udah pada kenal aku ya. Apalagi teman-temanku yang sekos dulu pas di Medan. Nah, jadi nggak usah ada sesi perkenalan lagi. Di sini kita masuk aja ke kira-kira dari teman-teman semua yang suka rela untuk terlebih dahulu untuk mengutarakan permasalahan atau tantangan hidupnya nih yang mau dibahas. Silakan untuk mau ditunjuk atau gimana? Mungkin ada dari teman-teman yang bersedia, nggak perlu ditunjuk. Kalau ada, kalau nggak ada boleh ditunjuk. Makanya kita tunggu dulu di sini. Ada yang bersedia atau dari Naya duluan? Yang paling berkaca-kaca sepertinya. Saya masih ngisi link itu tadi, Mbak. Linknya enggak apa-apa kalau misalnya diisi belakangan juga, karena kan isi linknya juga udah tak jelasin. Gitu. Atau mau teman yang lain boleh. Yuni, Mbak. Dari raut wajahnya kelihatan sedih dia, Mbak. Oke, Mbak Yuni. Boleh silakan. Apa yang menjadi tantangan hidupnya Mbak Yuni dan sekiranya bisa kita bahas di room KKP hari ini? Kalau permasalahan saya sih, Kak, permasalahan tentang masa depan ya. Saya sering mencemaskan tentang masa depan saya, walaupun itu belum tentu pasti ya. Apalagi namanya kayak saya ini kan masih fresh graduate nih istilahnya kan, baru istilahnya baru selesai wisuda lah gitu kan, dalam masih mencari jati diri di pekerjaan gitu kan. Ditambah lagi dengan tekanan orang tua gitu kan. Nah, jadi baru saja saya mengalami cemas gitu kan. Saya ngerasa kayak saya pengen saya pengen menabrakkan diri saya ke truk gitu-gitu. Pokoknya sering lah saya alamin gitu kan. Ketika saya berkendara melamun ataupun kayak saya berpikir apa aku tabrak aja dia ke truk ini gitu, dengan kayaknya aku nggak bakalan ngerasa sakit gitu meninggalnya gitu kan. Tapi ya itu nggak bakal terjadi juga gitu kan. Dan itu permasalahannya sih mungkin sebagian orang beranggapan saya aja yang terlalu lebay dalam menanggapi masalah itu ya, ataupun saya orang mungkin berpikiran bahwasanya saya harus bersyukur jadi anak begini begitu, tapi menurut saya itu jadi beban sama saya gitu kan. Dimana ada satu cerita masalah keluarga gitu kan, dimana saya itu kan sampai sekarang kan belum dapat kerjaan nih. Di satu sisi karena kenapa saya belum dapat kerjaan, karena saya mau cari kerjaan yang freelance karena saya harus pulang setiap minggu untuk orang tua saya. Karena orang tua saya ini kan single parent nih, dan usianya sudah 73, jadi ya masih terbatas lah untuk mengapakan semua aktivitasnya gitu kan. Ya namanya orang tua berlanjut usia, saya juga takut nanti akan kehilangan momen-momen sama dia di masa tuanya gitu kan. Jadi saya berusaha nyari kerjaan yang dimana freelance, Sabtu Minggu itu pulang saya bisa berkunjung dengan dia. Tapi dia pun mengasih saya tekanan sedikit gitu kan. Menurut dia sih sedikit, tapi menurut saya itu banyak gitu kan. Dimana dia menyuruh saya untuk tidak di Medan lagi. Dia menyuruh saya di kampung dengan alasan ngapain lah di Medan, nggak terurus, nggak ini, nggak itu gitu kan. Bagusan di Galang aja gitu kan. Nanti pun uang bulanan itu nanti bakal dikasih. Ya pada nyatanya saya semalam hampir sebulan saya di
di kampung, ya nyatanya emang nggak ada. Terus orang tua saya ada mengiming-imingkan saya mengenai pekerjaan dan saya ada sedikit ladang gitu kan. Jadi orang tua saya ini membilangkan bahwasanya kau cepatlah menikah, nanti setelah menikah kau bakal mengurus ladang. Dan aku sudah membilang sama orang tua aku bahwasanya aku dan pasangan aku ini itu nggak ada kerjaan, maksudnya belum punya pekerjaan yang tetap dan belum punya modal yang besar untuk menggapai ladang. And then ya mama aku bilang untuk masalah modal, untuk masalah orang pekerja itu semuanya aman terkendali. Nanti itu mama yang mencarikan, itu mama yang mengapakan seperti itulah. Jadi dengan berat hatinya dan kayak aku berpikir ya udahlah daripada aku kerja sama orang, aku juga nanti jadi tekanan batin mana-mana. Jadi aku mengiyakan punya mama aku itu gitu kan. Terus nggak berapa lama, kelang-kelang seminggu lewat aja gitu kan. Orang tua aku mama aku membilang sama aku lagi gini kan. Yun, si adik iparnya ini mau mengapain ladang gitu kan. Mau mengapain ladang, tapi dengan imbalan ladang itu sama dia 4 hektar, sama kami selebihnya, sisa dari ladang kami itu gitu kan. Dan aku berpikir, aku sangat sayang dengan ladangku itu gitu kan. Aku kenapa harus dikasih orang kalau aku sendiri itu bisa mengerjakannya, tapi asal dibantu dengan modal gitu kan. Sekarang kan dengan tekad yang mau betul-betul mau gitu kan, mengapain ladang ini gitu. Dan jadi aku nggak bisa berkata-kata apa-apa lagi Kak gitu kan. Karena aku ngerasa kalau aku nanti membilang seperti ini dan kayak gini, orang tua aku bakal marah gitu kan. Dan aku udah pernah membilang gitu kan, bahwasannya biarlah aku aja mengerjakan ladang itu. Tapi orang mama aku bilang gini, mama aku langsung mematahkan Kak. Ngapain lah kau ngapain ladang itu, kau pun nggak pandai, kau pun nggak pintar, kau pun begini begitu. Padahal dia dari awal udah menyemangatin aku buat mengapain ladang itu. Sampai akhirnya aku tidak mencari pekerjaan lagi di Medan ini karena ya memang aku mau terfokus aja sama di ladang itu sama orang tuaku gitu kan. Tapi sampai sini aku bingung itu kan, stres gitu. Jadi kayak ya nggak tahu arah gitu loh. Jadi aku di rumah itu pun nggak nyaman gitu loh. Jadi aku pengen ke Medan, tapi pun kalau aku ke Medan pasti aku nggak ada biaya gitu kan. Jadi mungkin itu sih Kak permasalahanku Kak, hanya di masa depan. Dan mungkin kalau ketika aku ingat permasalahan itu pasti aku kayak baunya geram, cemas, kayak jantungku kayak berdebar aja gitu kan, kayak sesak. Karena aku mementingkan orang tuaku, tapi orang tuaku mematahkan sayapku. Karena aku mau bekerja di luar nggak dikasih, mau kemana pun tak dikasih gitu. Hanya sebatas Medan dan kampung saja, itu aja sih Kak. Selebihnya saya kembalikan lagi sama Kak Firas. Oke. Complicated di sini permasalahannya itu terkait dengan karir ya. Karir dan tekanan-tekanan yang datang dari orang tua, di mana di sini tadi Yuni menyebutkan bahwa awal Yuni ingin punya karir freelance yang bisa pulang Sabtu Minggu. Terus di sini juga yang kedua ada tekanan dari orang tua yang di mana menyuruh Yuni untuk pulang kampung dengan alasan ngapain di Medan, terus nggak keurus seperti itu. Sementara waktu itu Yuni pernah mengalah ya, saat itu mengalah untuk kembali pulang dan ternyata emang di sana tidak mendapatkan apapun yang mereka janjikan seperti itu. Kemudian di sini juga Yuni sempat juga mendapat tekanan dari orang tua di mana disuruh untuk menikah dan mengurus ladang. Padahal Yuni dan pasangan Yuni saat ini sedang ada di fase merintis seperti itu. Yes. Ya, belum punya modal katanya seperti itu. Terus kemudian ketika Yuni mematuhi atau mengiyakan permintaan dari orang tua, ternyata seperti mengurus ladang dan segala macam itu, ternyata orang tua malah sering mematahkan atau tidak jadi mensupport keadaan atau keinginan Yuni tersebut. Iya. Alasan ini yang membuat Yuni overthinking dan kepikiran sampai merasa cemas, sesak. Oke. Hal ini juga yang membuat Yuni merasa ingin menabrakkan diri ke truk ketika di jalan, di mana Yuni berpikiran untuk sepertinya kalau mati nggak akan terasa sakit. Oke, baik. Sangat complicated dan menurut saya permasalahannya itu cukup
rumit ya karena sudah melibatkan dari kecemasan ya, Mbak Yuni. Begitu sudah sampai kecemasan dan ada keinginan untuk menyakiti diri sendiri. Yang dimana dalam psikologi itu namanya self harm. Atau keinginan untuk menyakiti diri sendiri. Terkait dengan menabrakkan diri ke truk, itu apakah sering terjadi Mbak Yuni? Nggak ada sih ketika saya kayak memang lamun aja gitu karena kayak mikirkan kan kita sering nih apa namanya mengikuti kata otak ya kayak gitu sih Kak. Tapi mengikuti kata otak itu kayak hal yang menggilakan gitu. Oke. Jadi kadangkala pemikiran itu hanya terlintas aja, tapi masih bisa ditahan. Masih bisa ditahan. Oke. Baik, terima kasih Mbak Yuni. Ini kita keep dulu permasalahannya. Kita lanjut ke mungkin ada dari teman-teman lain yang ingin mengutarakannya juga. Silakan. Dari siapa dulu? Izin. Silakan Mbak Indah. Saya rasa rata-rata permasalahan dari kita seperti itu karena sebagai fresh graduate yang masih merintis dalam pekerjaan dan beban dari orang tua, beban itu seperti harapan orang tua untuk kita selalu maju dan mendapatkan pekerjaan yang baik. Itu juga saya rasakan seperti apa yang dibilang Yuni. Oke. Jadi di sini Mbak Indah menyatakan permasalahannya hampir sama dengan Mbak Yuni, di mana ya sama-sama karir dan masih dengan pressure orang tua yang Mbak Indah. Oke. Ya Kak, benar. Oke, baik. Mungkin dilanjut dari teman-teman lain yang masih ingin mengutarakannya, mungkin Mbak Alvina mungkin ada? Ya boleh, Fir. Jadi sebetulnya permasalahannya ya tetap di karir juga ya, karena di umur-umur sekarang ini kan memang betul-betul kayak lagi merancang masa depan gitu. Nah jadi kalau dari aku sendiri, aku nih kan masih nunggu pengumuman lulusnya. Jadi kan belum pasti nih kapan lulusnya itu kapan, terus beneran lulus atau enggak. Jadi di satu sisi kan aku sambil mengisi kekosongan, nyari lowongan juga di beberapa sekolah negeri dan swasta. Nah jadi di negeri sebetulnya banyak sih kekurangan untuk guru BK sendiri, namun kan karena udah penguncian dapodik, jadi pihak sekolah tuh nggak ada yang mau nerima guru bakti lagi, honor gitu kan. Bahkan ada kemarin sempat kepala sekolahnya mau nerima, namun dari pihak mereka itu bilang kalau memang mau ngajar itu pure hanya dapat pengalaman doang, untuk gaji memang betul-betul fix nggak ada, dan bahkan untuk masuk dapodik pun itu tidak memungkinkan seperti itu. Nah kemudian dari swasta, sebenarnya kalau swasta kan nggak terlalu rumit ya kayak negeri. Jadi saya coba ngelamar juga di swasta, kemarin baru interview, belum pengumuman jadi nggak tahu lulus atau enggaknya. Nah yang jadi masalah itu sebetulnya banyak info beredar bahwa kalau di swasta itu kan saya PPG, jadi saya kan tinggal nunggu untuk apa itu namanya P3K. Jadi kan saya nggak perlu masuk dapodik untuk ikut tes P3K. Nah jadi ketika saya mengajar di swasta nanti, ketika diterima, yang ditakutkan nanti saya masuk dapodik. Nah pihak dari sekolah swasta itu mempersulit saya untuk ikut tes P3K gitu. Misalnya saya mengajar di situ, mereka kesulitan untuk melepas saya, mengeluarkan saya dari dapodik ketika saya sudah masuk ke dapodik. Sementara kan kalau sudah masuk dapodik swasta itu kan tidak bisa ikut P3K. Nah itu menjadi problem sendiri bagi saya, karena setiap malam itu dibikin overthinking gitu. Karena kalau mau ngajar di negeri juga sepertinya cuman sebetulnya nggak ada sia-sia sih, kan belajar juga kan, belajar menambah pengalaman. Namun siapa sih yang nggak mau bekerja tapi ada keuntungan lain gitu, tidak yang semerta-merta hanya sekedar untuk menambah pengalaman doang gitu. Itu manusiawi menurut saya.
Nah, jadi permasalahannya di situ saya agak bimbang antara sekolah negeri dan swasta karena memikirkan dampak untuk kedepannya seperti apa. Gitu. Saya kembalikan. Oke, baik. Terima kasih sharing-sharingnya untuk Dede, di mana permasalahannya tadi di sini adalah ini sekarang lagi menunggu ke pengumuman lulus masuk kerja begitu, Dek? Pengumuman lulus PPG dan pengumuman lulus masuk kerja. Jadi menunggu 2 pengumuman. Oke. Jadi nunggu PPG sama masuk kerja. Terus udah cari-cari lowongan ke swasta sama ke negeri. Tapi masing-masing ternyata kedua instansi ini punya resikonya masing-masing yang mungkin menjadi pertimbangan Dedek bingung untuk masuk masuk negeri atau ke swasta. Dimana tadi menyebutkan kalau misalnya masuk negeri cuma dapat pengalaman. Mereka tidak menerima guru honor, begitu. Ya, yang Dede bilang tadi benar. Kalau siapa yang cuman pengen ya kerja tapi nggak digaji itu ya siapa yang mau begitu ya. Namanya realistis manusia ya. Pengen aja digaji gitu. Tidak hanya mendapatkan pengalaman. Karena kalau misalnya dihitung-hitung juga ya ongkos ya effort kita ke tempat kerja gitu. Ya make up-nya ya baju dan seragam dan segala macam itu pasti membutuhkan modal. Kalau cuma dikasih terima kasih aja kayaknya kita bisa beralih ke pekerjaan yang lebih menguntungkan seperti itu ya, Dek. Nah, kalau misalnya di swasta, takutnya dipersulit masuk ke 3. Terus dari kedua ini, yang Dede udah kirim lamaran kemana aja? Kedua-duanya sudah tinggal nunggu atau gimana? Dua-duanya sudah, cuman lebih ke nunggu yang swasta aja sih, karena kan kalau yang negeri udah fix kayaknya mereka betul-betul kayak susah aja gitu kan karena nggak bisa masuk bakti lagi gitu. Oke. Jadi mempertimbangkan dari keuntungan ya deh awalnya. Setiap keuntungan. Kemudian mungkin itu dari Dedek kita keep dulu. Mungkin dari teman-teman yang belum menyampaikan tadi Indah permasalahannya hampir sama dengan ini, di mana ya masih ditekan-tekan juga sama keluarganya terkait dengan karir dan mungkin masa depan pernikahan atau keluarga. Kemudian untuk si Mbak Ika mungkin bisa disampaikan? Sebelumnya belum pernah konseling tuh, coba disampaikan dulu. Oke. Apakah suara saya terdengar jelas, Mbak? Iya, dengar. Silakan. Saya rasa permasalahan yang saya miliki juga sama kayak Mbak Yuni dan juga Mbak Indah. Karena kita kan memang sama-sama berada di rentang usia 23 sampai 25. Apalagi kita juga sama-sama fresh graduate gitu. Nah, tentu saja hal yang kita khawatirkan saat ini yaitu tentang karir dan juga masa depan. Jadi yang saya rasakan saat ini, saya itu kayaknya lagi berada di fase quarter life crisis atau QLC ya. Nah, di mana fase itu kita bingung gitu tentang jati diri kita mau jadi apa nantinya. Nah, saya sendiri saat ini semenjak wisuda sedang menjalani profesi guru tapi di sekolah swasta. Nah, tapi saya merasa banyak sekali tekanan yang saya peroleh di sekolah swasta ini gitu. Mengenai jam kerja, aturan-aturan yang sangat mengikat dan juga sangat membuat frustasi lah terbilang begitu. Dan juga mengenai apakah di samping permasalahan dan juga aturan-aturan yang ketat ini, saya rasa saya tidak bisa bertahan lama gitu dengan gaji yang mungkin juga kurang bagi saya, dan juga apakah saya sanggup bertahan lebih lama gitu. Di satu sisi saya juga seperti Mbak Alvina tadi ingin masuk negeri tapi Dapodik dikunci gitu. Pilihan satu-satunya yaitu masuk swasta gitu, menunggu PPG tetapi PPG tidak kunjung buka gitu. Nah, jadi kita benar-benar bingung. Saya rasa sama juga, kita benar-benar bingung kemana arah dari apa yang kita jalankan selama ini gitu. Apakah kita kuliah ini, apakah harus banting setir? Apakah kita banting setir untuk mencari yang lebih baik lagi dari apa yang kita jalan saat ini? Ataukah
bagaimana gitu. Jadi benar-benar sedang mencari jati diri gitu. Di satu sisi saya juga memikirkan, jika saya keluar dari sekolah ini, saya mau kemana gitu. Di satu sisi saya tidak punya skill, saya rasa saya tidak punya skill yang bisa saya pertaruhkan untuk masa depan saya begitu. Jadi saya benar-benar adu nasib saya di profesi guru yang saya geluti saat ini gitu. Entah mungkin tidak di swasta saat ini atau di sekolah-sekolah yang lain seperti itu. Intinya saya senang menjadi seorang guru, tetapi mungkin itu sudah menjadi rahasia umum mengenai gaji yang didapatkan dari seorang guru tergolong kecil dari ada gaji-gaji daripada anak-anak yang baru lulus SMA begitu. Mungkin gaji mereka bisa lebih tinggi ya. Itu rahasia umum ya. Daripada kita yang lulusan S1 ini yang sudah kuliah 4 sampai 5 tahun tapi justru mendapatkan gaji yang tidak layak. Tidak sebanding dengan apa yang kita korbankan selama ini. Nah, jadi mungkin sama permasalahannya tentang masa depan dan juga karir yang entah mau dibawa kemana gitu. Itu benar-benar membuat kita seperti kata Mbak Yuni tadi, benar-benar membuat kita ingin menghilang gitu, ingin melupakan segalanya, ingin pergi ke tempat yang jauh gitu, yang dimana nggak ada orang yang kenal kita sama sekali gitu kan. Mungkin saya rasa seperti itu, ingin memiliki pikiran yang lebih tidak dibebani oleh apa-apa. Saya rasa cukup sekian. Terima kasih. Oke, baik. Ada lagi, baik. Oke. Mungkin cukup sekian dari saya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Ika sudah menyampaikan keluh kesahnya terkaitnya sepertinya juga sama mengenai karir dan masa depan, di mana sekarang Mbak Ika sudah bekerja di instansi swasta yang ternyata gajinya tidak sesuai ekspektasi dan ternyata belum cukup untuk Mbak Ika pribadi, di mana kita kalau membahas tentang realita juga ternyata kita butuh banyak sekali masukan yang Mbak Ika. Bahkan Mbak Ika sudah memperhatikan dan melakukan observasi dari teman-teman mungkin dari ya sekitar Mbak Ika yang saat ini hanya lulus SMA saja sudah bisa menghasilkan lebih banyak daripada orang-orang yang S1 atau kuliah. Di mana ternyata waktu kita S1 kebutuhan kita juga lebih banyak, pengeluaran kita lebih banyak kok kayaknya pas S1 lulus kok ya nggak balance gitu ya. Pemasukan dengan yang sudah kita keluarkan selama kita berpendidikan begitu ya Mbak Ika. Oke, terus juga memiliki kekhawatiran mengenai sama seperti Mbak Dedek tadi, Mbak Alvina tadi, di mana ternyata kalau misalnya masuk negeri juga dapodiknya dikunci seperti itu. Sementara kita juga perlu pemasukan dan ya lagi-lagi materi, begitu ya. Ya benar. Baik. Nah, itu bakal jadi kebimbangan kita di masa depan nih semua nih rata-rata. Baik, selanjutnya ini kita keep dulu, nanti kita bahas lagi. Kemudian Mbak Nisa silakan, boleh? Baik, terima kasih Mbak. Jadi di sini hampir sama juga dengan teman-teman yang lain dengan usia yang sama juga, struggle di di karir dan juga masa depan. Tapi mungkin kalau di karir saya lebih ke bingung ya Mbak ya. Apakah pilihan yang saya ambil ini sudah tepat atau bagaimana, melihat teman-teman yang lain itu masih stuck di mencari pekerjaan gitu. Sedangkan saya bingung mau pilih kerja yang gimana. Di satu sisi bukannya saya nggak bersyukur, tapi memang pekerjaan saya di luar dari latar belakang pendidikan yang saya ambil ya Mbak. Jadi saya tuh bingung antara mau stay di pekerjaan ini apa, move lagi ke pekerjaan yang sesuai dengan background saya. Jadi kan saya sekarang ini sedang bekerja gitu Mbak di salah satu PT Paragon ya Mbak ya. Jadi saya sebagai beauty konsultan dan sebentar lagi kalau saya lulus tes lagi itu saya nanti bakalan ditempatkan di X-Team sebagai promotor yang dimana untuk gaji itu saya udah nggak khawatir lagi karena gajinya itu lumayan besar di saya. Jadi saya tuh kayak takut buat ninggalin ya sekaligus kalau misalnya
sekaligus bingung gitu Mbak, kalau misalnya saya stay di sini terus, gelar yang saya ambil semasa kuliah gitu, kayak sayang gitu mau dikemanain. Sedangkan kalau saya balik ngajar, sebagai seorang guru di mana yang gajinya itu benar-benar kecil untuk kebutuhan saya itu nggak cukup Mbak. Apalagi saya ini kan anak tunggal ya Mbak ya, anak satu-satunya di rumah dan saya cuma tinggal sama ibu saya. Jadi kalau di rumah itu sama lah seperti Mbak Yuni tadi, orang tua udah mulai tua juga dan kita kan nggak bisa ngandalkan uang jajan atau kebutuhan dari orang tua. Pastinya di umur yang segini menurut saya kita tuh udah harus ngasih orang tua gitu. Itu menurut saya. Jadi kalau misalnya saya tinggalkan kerjaan saya yang sekarang ini, di mana saya rasa ini tuh kerjaan yang paling enak karena di satu sisi ini tuh pekerjaan yang sesuai dengan hobi saya, terus pekerjaan yang di mana kawan-kawannya juga punya sefrekuensi lah, punya hobi yang sama juga. Pokoknya semua itu saya rasa enak lah gitu ngejalaninya. Gajinya oke, lingkungannya oke, waktu kosongnya oke, semuanya oke. Cuman saya bingungnya apakah pekerjaan saya ambil ini udah tepat. Karena orang mikirnya SPG padahal sekarang itu namanya bukan. SPG itu lebih ke dia jualan produk gitu. Sekarang itu udah banyak namanya kayak beauty konsultan, beauty advisor, promotor, ex-team. Pokoknya banyak namanya gitu kalau di bidang kosmetik lagi. Tapi saya nggak terlalu pikirin sih masalah itu karena toh juga untuk ke situ juga sekarang udah minimal D3 atau S1. Yang SMA itu minimal dia udah pengalaman 2 tahun di bidang beauty industry gitu. Cuman beberapa orang awam mungkin nggak ngerti kan gitu, tapi it's okay lah untuk masalah itu. Nah, saya juga pengen balik ke guru sebagai apa namanya? Eksistensi juga kan lo, masa lulusan guru gitu apalagi di mata keluarga orang kan mikirnya masa kerjanya gitu gini-gini ya. Saya nggak peduli toh dengan pekerjaan ini saya bisa menghasilkan gaji yang dibilang bisa untuk memenuhi kebutuhan di rumah, bisa ngasih orang tua dan untuk kebutuhan diri saya sendiri itu. Jadi saya bingungnya tuh Mbak, pilihan yang saya ambil ini kira-kira tepat atau enggak. Saya bingung juga mau cerita ke siapa dan minta saran sama siapa. Kalau ke teman pasti teman ya ada yang bilang ih sayang kali kalau ditinggalkan, ada yang juga yang bilang percuma kalau lulusan gini-gini gitulah kan. Namanya juga kalau ke teman kan dia juga punya apa namanya sudut pandangnya sendiri. Jadi kayak gitu Mbak. Terus apalagi ya Mbak, lebih ke sama ini sih Mbak, mungkin percintaan ya Mbak ya. Kayaknya saya dari dulu percintaannya nggak jelas Mbak, gitu-gitu aja Mbak permasalahan percintaan saya nih Mbak. Yang pertama ya Mbak ya, saya tuh tipikal orang yang mungkin Mbak Pira tahu sendiri lah ya kan, kalau misalnya udah cinta sama cowok itu saya goblok gitu ya Mbak. Jadi cintanya ke itu Mbak, jadi semua saya korbanin gitu lah ya Mbak, dari mulai finansial, waktu, tenaga, dan lain-lain untuk mengurus dia aja Mbak. Tapi alhasil orangnya gitu-gitu aja gitu Mbak, sedangkan saya orangnya sat-sat gitu, apa-apa dikerjain. Nah, yang saya yang saya bingungkan kenapa gitu ya laki-laki ini yang awak usahakan malah dia tuh nggak bisa mengusahakan diri dia gitu. Akhirnya saya juga struggle Mbak gitu, bingung lagi saya bingung. Apakah saya harus tinggal karena laki yang dia susah maju, dia aja untuk dirinya susah, kayak mana untuk saya? Sedangkan saya apa-apa mengusahakan diri saya gitu. Itu apakah harus saya tinggalkan? Tapi susah gitu Mbak untuk meninggalkannya dengan perasaan yang begitu dalam dan juga waktu yang begitu lama gitu dengan dia. Terus kalaupun misalnya saya stay sama dia ya kondisinya kayak gitu Mbak, saya bakalan kena mental sendiri gitu lah ya Mbak. Yang ada gitulah pokoknya Mbak, saya jadi serba salah gitu kalau sama dia, terus saya jadi stres, mental saya terganggu. Tapi kalau misalnya nggak sama dia juga ya saya ngerasa hampa dan sama orang lain tuh nggak bisa gitu. Bukan nggak bisa untuk mencoba, tapi nggak bisa untuk memberi perasaan, yang ada nyakitin orang lain kayak gitu. Selalu kayak gitu sih Mbak. Mungkin permasalahan saya itu sih Mbak, struggle sama kebingungan sama pilihan saya itu Mbak. Terima kasih. Oke. Terima kasih Mbak Nisa. Cukup ada beberapa poin yang saya soroti di sini. Ternyata permasalahan Mbak Nisa itu bukan hanya tentang karir, tapi mengenai asmara ya. Jadi tetap kedua-duanya ini mengalami kedilemaan. Di masalah karir Mbak Nisa ini mengalami dilema terkait dengan lulusan, di mana
ya seperti yang dibilang sama Mbak Ika tadi, ternyata di sini Mbak Nisa itu banting setir. Begitu, itu bahasanya banting setir lah. Jadi tidak sesuai dengan lulusan. Ya, Mbak Nisa di sini lulusan S1 PGSD benar. Kemudian malah menjadi beauty consultant di sini. Nah, itu sebenarnya tidak masalah sebenarnya, tapi di sini Mbak Nisa mengalami kebimbangan di mana apakah pilihan karir ini sudah sesuai dengan kodrat ya bahasanya, atau ya sesuai dengan air yang mengalir harusnya, atau malah sepertinya sayang gitu. Sementara ketika Mbak Nisa kalau sudah mengikuti arah air atau mengikuti dari jurusan yang Mbak Nisa sudah lewati kemarin, ternyata penghasilannya kembali, materinya tidak sebanyak di mana waktu Mbak Nisa bekerja sebagai beauty consultant, begitu. Nah, kemudian untuk permasalahan kedua adalah Mbak Nisa mengalami dilema atas hubungan yang sudah Mbak Nisa alami, di mana Mbak Nisa menyampaikan kalau saat ini Mbak Nisa sedang membersamai laki-laki yang sepertinya karakternya sulit maju, di mana Mbak Nisa ini juga adalah orang yang satset, semua dikerjain. Terus juga akar masalahnya adalah kenapa Mbak Nisa ini kesulitan untuk meninggalkan pria tersebut adalah selain daripada momen, waktu, dan effort yang sudah Mbak Nisa keluarkan. Begitu. Oke. Cukup banyak dan menarik dari setiap permasalahan dan tantangan hidup teman-teman yang sudah teman-teman sampaikan pada malam hari ini. Saya mendapatkan informasi kalau ada salah satu di antara kita yang sepertinya ingin melakukan kegiatan lain. So, ya sepertinya waktunya sudah cukup ya untuk malam ini supaya nggak kemalaman juga. Maka dari itu, untuk setiap permasalahan yang ada pada malam hari ini kita keep dulu. Sebelum menutup sesi konseling pada hari ini, ada baiknya kita untuk menyepakati dulu teman-teman. Kira-kira permasalahan siapa dulu yang akan kita angkat di awal, yang kemudian nanti akan kita bahas di sesi kedua. Begitu. Mungkin dari teman-teman ada yang suka rela untuk ya saya duluan yang mau dibahas, atau ada yang menurut kalian lebih darurat mana nih yang mau disampaikan gitu? Ada yang mau dibahas juga masalahnya? Menurut saya, permasalahan yang harus urgent, yang harus duluan diselesaikan atau kita bahas, yaitu permasalahan dari yang Yuni bilang. Soalnya Yuni kan menyangkut permasalahannya juga permasalahan saya, Ika, untuk Mbak Naya juga hampir sama juga ininya permasalahannya begitu. Oke, jadi biar sekali mendayung 1, 2, 3 pulau terlampaui begitu ya Mbak Indah? Oke, baik. Nanti di awal di sesi selanjutnya kita akan membahas mengenai masalahnya Mbak Yuni. Nah, ini saya mau tanya kesediaan dari Mbak Yuninya. Kira-kira masalah Mbak Yuni ini boleh nggak diangkat di awal? Boleh sih, Kak. Boleh ya? Boleh. Nanti kita atur aja jamnya sama harinya aja, Kak. Oke, siap. Jadi di awal nanti kita akan membahas mengenai masalah Mbak Yuni yang soal karir dan tekanan dari orang tua yang meliputi ternyata dari teman-teman semua juga merasakan gitu. Baik teman-teman, terima kasih banyak untuk waktunya malam ini. Maaf mengganggu waktu istirahatnya. Mungkin ada yang sampai belum makan di sini. Saya minta maaf banget. Dan terkait dengan keluangan waktunya, terima kasih sudah antusias dalam menyampaikan permasalahannya juga. Boleh mungkin kita akhiri dan nanti kita akan melakukan perjanjian. Ya, kita akan melakukan perjanjian untuk sesi selanjutnya. Kira-kira teman-teman bisanya kapan ya? Saya besok Besok bisa nggak besok? Saya bisanya malam, tapi besok insya Allah bisa. Kalau jam Besok juga bisa kok. Untuk Kak Ika? Kak Ika gimana? Bisa besok? Saya bisa kapan aja Mbak kalau malam. Oke, di jam yang sama atau mungkin ada rekomendasi jam? Boleh di jam yang sama. Di jam yang sama. Oke.
Kalau semisalnya pun besok ada apa ya kesibukan mendadak, mohon diinfokan sebelum jam 8 ya teman-teman. Jadi bisa kita kondisikan. Oke, baik. Baik, terima kasih teman-teman. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas kembali dan tetap jaga kesehatan, tetap semangat dan jangan nangis ya ini. Oke, ditutup ya guys. Terima kasih banyak waktunya. Tadi kita lupa bukannya doa tutupnya juga belum pakai doa. Weh. Ini tak foto dulu ya bentar. Gaya lah, 1, 2, 3. Sekali lagi. Diam dulu, Mak. 1, 2, 3. Oke, terima kasih guys. Aku tutup. Yang mau live lah. Tidak apa-apa, terima kasih ya. Dadah, dadah, dadah.